Hao. Bersama saya Erina Wongso dari Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia. Kali ini kita jumpa kembali di Hari Tanpa Tembakau Internasional 31 Mei, sekalian kita juga masuk di Hari Bebas Asap Sedunia. Wah, sahabat moralitas, jika ini bisa terjadi, betapa bahagianya kita bisa hidup di lingkungan yang bebas polusi. Baik sahabat moralitas, pembelajaran apa yang akan kita angkat hari ini, ada apa hubungannya? Yaitu tentang menjaga diri. Ya, menjaga diri sama dengan kesehatan keluarga. Ada apa nih dengan kita menjaga diri sama dengan kesehatan? Hari Tembakau Sedunia, ya. Nah, sejarah penetapannya Hari Tanpa Tembakau Sedunia oleh WHO, tembakau dan segala jenis rokok termasuk rokok konvensional, rokok elektronik, rokok dengan pemanasan yang itu sangat berbahaya bagi tubuh. Aktivitas ini tidak hanya mengancam kesehatan diri sendiri, juga kesehatan keluarga, teman dan orang, ya, orang banyak ya. Nah, jadi dalam hal ini WHO menekankan bahwa tembakau juga merupakan ancaman serius bagi pembangunan negara-negara di seluruh dunia, termasuk ancaman terhadap kesehatan, kesejahteraan ekonomi dunia, serta merupakan ancaman bagi siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, suku, budaya, atau latar belakang pendidikan. Itulah sebabnya WHO dan mitranya memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada tanggal 31 Mei setiap tahun untuk menyoroti kesehatan dan resiko lain yang terkait dengan penggunaan tembakau dan untuk mengadvokasi kebijakan yang efektif untuk mengurangi konsumsi tembakau. Ya, jadi sahabat moralitas, mendunia nih ya, WHO sudah menetapkan. Jadi kita harus kita harus berbuat sesuatu untuk supaya benar-benar terwujud, bisa sehari-hari dalam kehidupan itu bisa tanpa tembakau. Apakah ini mimpi? Tidak, Bapak Ibu. Semua dari Bapak Ibu yang mengiyakan dan mempunyai tekad yang kuat, suatu hari bisa mewujudkan Hari Tanpa Tembakau. Ya, bukan sehari aja, tapi setiap hari. Ya. Nah, Hari Tanpa Tembakau Sedunia pertama kali ditetapkan oleh WHO di tahun 1987 ya. Penetapan ini dilakukan untuk menarik perhatian global pada epidemi tembakau dan kematian serta penyakit yang ditimbulkan dari tembakau. Sebelumnya WHO juga menetapkan di tanggal 7 April ya 1988 ya sebagai Hari Tidak Merokok Sedunia, bertujuan untuk mendesak para pecandu tembakau agar tidak merokok selama 24 jam yang diharapkan dapat menolong mereka untuk berusaha berhenti merokok selamanya. 1 tahun kemudian terjadi perubahan menjadi tanggal 31 Mei diperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Sejak itu WHO terus mengkampanyekan peringatan tersebut setiap tahunnya dengan tema-tema yang berbeda. WHO menyatakan bahwa tindakan global untuk menghilangkan penggunaan tembakau dapat membantu negara-negara mencegah jutaan orang jatuh sakit dan meninggal akibat penyakit terkait tembakau, memberantas kemiskinan, mendorong pembangunan berkelanjutan dan mengurangi degradasi lingkungan besar-besaran. Ya. Nah, kandungan racun dalam asap rokok pada saat seseorang sedang merokok, dalam setiap hisapannya terdapat
kurang lebih 7.000 bahan senyawa kimia. 200 diantaranya adalah toksin atau beracun. 43 diantaranya adalah pemicu kanker. Asap rokok, second hand smoke, ada 2 kategori. Kedua-duanya berbahaya, yaitu mainstream smoke, yaitu asap yang terkumpul dari mulut si perokok setelah terlebih dahulu dihisap dan melewati paru-paru sang perokok. Side stream smoke, yaitu asap yang dikeluarkan dari tangkar rokok menjelang rokok habis. Ini yang paling berbahaya. Kandungan kimia beracun dari asap jenis ini berlipat-lipat. Daripada mainstream smoke, side stream smoke seringkali terekspos ke udara tanpa filter. Di dalamnya memuat kandungan senyawa karbon monoksida CO 5 kali lebih besar dari asap rokok utama. Karbon monoksida adalah gas beracun yang cukup efektif dalam melumpuhkan kemampuan darah menyerap oksigen dan mengandung 3 kali lebih besar benzopreinnya, pemicu kankernya, dan 50 kali lipat kandungan amonia, penyebab iritasi mata dan pernafasan daripada mainstream smoke. Jadi waspadai rokok yang ada di dalam asbak. Hati-hati sahabat moralitas dan Bapak Ibu. Bahaya merokok. 6 bahaya yang ditimbulkan oleh rokok. Bapak Ibu tentunya sudah tahu ya. Yang pertama, merusak paru-paru. 2, menyebabkan penyakit kanker. 3, mempengaruhi jantung dan pembuluh darah di otak. 4, mempengaruhi saluran pernafasan. 5, mempengaruhi jiwa dan mood. Yang keenam, mempengaruhi reproduksi. Tembakau juga sangat berbahaya bagi wanita. Wanita yang merokok rentan terhadap gejala seperti gangguan menstruasi, keguguran, dan menopause dini. 2 gejala utama merokok. Yang pertama, ketika merokok dalam waktu yang lama dan jumlah kali merokok relatif banyak, zat berbahaya dalam tembakau akan masuk ke dalam paru-paru dan batuk dapat terjadi di saat itu. Yang kedua, bau mulut. Bau mulut adalah gejala perokok yang paling jelas dan umum. Bau mulut akan mempengaruhi pekerjaan dan kegiatan kita sehari-hari. Sangat memalukan jika saat berbicara dengan rekan kerja atau orang lain dengan mulut yang bau. Nah, sekarang ini kebanyakan orang membicarakan tentang perokok pasif. Menurut analisis medis, bahaya dan kerugian yang dialami oleh orang lain atau perokok pasif lebih parah. Perokok pasif menghirup asap rokok orang lain atau orang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok. Asap rokok mengandung 7.000 bahan kimia. Jika terpapar secara terus-menerus, asap rokok dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan tubuh serta menimbulkan masalah kesehatan bagi siapapun yang menghirupnya, seperti bronkitis kronis, jantung koroner, serangan jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi. Nah, begitu juga dengan wanita hamil. Wanita hamil yang terpapar asap rokok berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi seperti keguguran, kelahiran prematur, atau bayi terlahir dengan berat badan rendah. Ya, berkomitmen untuk berhenti. Yuk, coba kita pikirkan apakah merokok itu baik atau buruk? Nah,
Kita sendiri harus memiliki kebijaksanaan untuk bisa membedakan mana yang baik, yang bermanfaat bagi tubuh dan pikiran kita, dan yang benar-benar dapat membantu kita untuk memurnikan tubuh dan pikiran kita, supaya kita bisa terhindar dari semua halangan dan rintangan. Kita harus tahu, merokok bukanlah suatu keputusan dan cara yang baik, dan itu akan menghasilkan banyak efek samping. Ini sudah terbukti secara medis. Nah, Bapak Ibu juga mungkin sudah tahu. Nah, kita semua harus memiliki pengendalian. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Pengendalian diri untuk berhenti merokok. Belajar mengalihkan perhatian dengan cara lebih banyak berolahraga. Anda harus berkomitmen untuk berhenti. Saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya pasti bisa. Nah, sahabat moralitas, itu dari kita untuk memberi semangat Bapak Ibu yang masih merokok. Ya, apalagi seorang wanita, Bapak Ibu, dengan sangat memohon, kita dari yayasan memohon para ibu, para wanita zaman now, ya, tolong hindari merokok apapun itu jenis rokoknya. Yang mau dari yang biasa sampai yang luar biasa. Dengan iklan-iklan yang mengatakan nikotinnya lebih sedikit dan bla 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 bla. Bapak Ibu jangan percaya, itu hanya iklan. Yang harus dipercaya adalah kalau kita merokok kita bakal sakit. Bakalan sakit. Enggak sekarang, mungkin besok, mungkin berapa tahun yang akan datang lagi. Jadi jangan menanam bibit untuk bisa sakit. Ya, jangan menanam, oh saya sekarang masih sehat, gak apa-apa sedikit rokok. Dengan menambah sedikit rokok berarti menambah atau mengurangi usia. Ya, menambah supaya bisa sakit. Kemungkinan sakit itu pasti ada dengan kita merokok. Dan Bapak Ibu tolong sayangilah. Kalau memang mau merokok, jangan menjadikan keluarga itu adalah keluarga pasif, ya, perokok pasif. Karena sedih sekali saya melihat di masyarakat sekarang ini, papanya bisa santai dengan merokok di dalam mobil dan si anak-anaknya berada di dalam mobil. Betapa ego kamu Bapak jika kamu melakukan hal tersebut. Ya sudah, kalau kamu tidak bisa berhenti merokok, tolonglah anak-anaknya itu jangan dibuat sakit karena asap rokokmu. Bukan sekarang karena hasilnya, tapi next, di umur-umur yang akan datang, dia bisa terpengaruh sakit tersebut. Dan juga untuk wanita tadi saya mengatakan jangan, karena saya pernah dengar mereka keren-kerenan megang rokok model sekarang ini yang panjang itu kayak seperti tembakau orang zaman dahulu ya, kayaknya keren gitu ya. Sedih sekali Bapak Ibu, wanita yang merasa dirinya keren, cantik dengan gaya merokok. Kamu itu adalah berada di posisi nilai moral yang sangat-sangat rendah. Untuk menunjukkan kamu keren, kamu cantik, kamu bagaimana bergaya, cukuplah dengan sifat kamu menjadi wanita yang berbudi luhur. Asalkan kamu punya sifat tersebut, maka kamu bisa memiliki kecantikan yang tidak bisa direbut oleh orang lain. Dan kecantikan itu akan menjadi magnet untuk orang banyak, menjadi magnet untuk keluargamu, sehingga kamu pencipta kedamaian keluarga, keharmonisan keluarga, dan keharmonisan dunia. Bahkan langit dan bumi kamu tentramkan. Begitu pesan kami dari yayasan untuk ibu yang merokok, yang sudah mendengar pembelajaran ini, tolonglah berhenti merokok. Jauhkan dia, putuskan hubungannya. Kita ambil caranya, kita tekadkan, kita niatkan, saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya pasti bisa.
Terima kasih sahabat moralitas yang masih terus mengikuti pembelajaran kita hari ini. Biarlah ini juga menjadi satu langkah kita memberanikan diri untuk berhenti merokok. Jadi buat Bapak Ibu yang kepengen berhenti merokok, ayo boleh bergabung bersama Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia. Kita sama-sama bergandengan sehingga Bapak berhasil, Ibu berhasil untuk berhenti merokok. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, salam moralitas.